Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16 kita akan bahas. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kita berhenti sampai di sini dulu. Di sini judul perikopnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Dan kita akan bahas dua hal ini, ya, penganiayaan dan pembacaan kitab suci, tetapi kita akan tambahkan di ayat yang ke-10 ini sangat penting. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, jadi Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, dia berkata, engkau telah mengikuti ajaranku. Betapa pentingnya kita itu menerima pengajaran. Dan terlebih penting lagi betapa pentingnya orang yang mengajar kita. Ya, karena kalau kita perhatikan banyak orang yang bisa mengajar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempraktekannya. Ada yang mengajar tentang kesederhanaan, tetapi hidupnya bermewah-mewah. Ada yang mengajar tentang kekudusan, tetapi sukanya nonton film porno. Ada yang seperti itu, ya. Jadi di sini kita harus perhatikan bahwa yang mengajar kita itu siapa. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Paulus kepada jemaat di Korintus berkata begini. 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, sekalipun banyak pengajar, dan memang Korintus ini, jemaat di Korintus sepertinya mendapat keistimewaan. Ya. Karena di dalam jemaat Korintus, karunia-karunia roh begitu limpahnya. Ya. Dan semua pengajar yang hebat mengajar di Korintus. Di antaranya adalah Kefas, Paulus, bahkan dikatakan Apolos. 3 pengajar ini saja sangat luar biasa karena membangun jemaat di Korintus. Ditambah dengan pengajar-pengajar yang lain.
Nah, dengan banyaknya pengajar-pengajar yang seperti itu, jemaat di Korintus bertumbuh. Ya. Tetapi Paulus mengingatkan begini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, pendidik, pengajar, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Ya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Pengajar-pengajar bisa mengajar ilmu, bisa mengajar firman Tuhan. Tetapi kita tidak pernah tahu, tidak bisa tahu tentang cara hidup mereka. Ya. Atau lebih tepatnya tidak mengetahui dengan jelas cara hidup mereka. Karena mereka datang hanya mengajar, kemudian mereka pergi. Ya. Tetapi seorang bapak itu akan kumpul dengan anaknya. Sehingga bukan hanya ajarannya, tetapi teladannya itu bisa dilihat. Itu yang akan dicontoh. Sehingga Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kalau dulu, zaman dulu pendeta-pendeta itu selalu atau jemaat juga berkata, sudahlah ikutilah ajarannya, tidak usah ikuti ya tingkah lakunya. Ya. Bagus, karena dengan seperti itu jemaat tidak merotol, artinya tidak murtad, tetap beribadah. Tetapi itu tidak akan membawa kemajuan kerohanian bagi kita. Itu hanya membuat sakit hati, kecewanya ngendep di sini. Ya. Padahal kita itu kan waktu Ibu Glory itu datang ke sini kan bertanya, dosa apa yang tidak bisa diampuni? Dan istri saya menjawab, dosa tidak mengampuni. Itu akan membawa kita langsung ke neraka. Ya. Nah, bukankah sering jemaat itu kecewa, kepahitan kepada gembalanya? Ya habis Pak, nah habis pokoknya kita membela diri. Ya. Dan sering kali kita merasa heran, kenapa ya? Sudah ibadah, sudah doa, sudah memberi perpuluhan. Apalagi yang kurang? Kok banyak masalah? Ya. Apakah mungkin hal yang tanda kutip sepele ini yang menyebabkan kita selalu ada dalam masalah? Yaitu kecewa, kepahitan kepada gembala, kepada pemimpin rohani, kepada orang-orang jemaat yang lain. Hal yang sepele. Menurut kebanyakan orang. Kan kecewa tidak merugikan orang lain kan? Iya, kecewa tidak merugikan orang lain. Itu hanya karcis saja. Supaya Anda bisa masuk ke jalan tol ke neraka. Ya. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Benar kan kita selalu berkata, korupsi, wah terbesar. Pejinah terbesar. Ya. Tetapi ingat, pejinah biasanya cepat sadar kalau dirinya sudah jatuh dalam dosa. Kalau tidak mengeraskan hati, koruptor itu sadar kok kalau dia berbuat dosa. Ya. Tetapi orang kecewa, tidak pernah mau mengakui bahwa dia salah. Tidak, orang lain yang salah, saya benar, saya benar. Ya. Dan saya mau tekankan, bahkan tidak ada orang di sekeliling kita ya secara umum akan menyalahkan kita ketika kita kecewa. Ya. Ketika kita kepahitan. Banyak orang malah akan mendukung kita untuk terus melanjutkan kepahitan kita. Ya. Dan itu membawa kita ke dalam neraka. Nah, untuk memperoleh bapak rohani yang tepat,
menerima pengajarannya dengan benar, mengikuti teladannya dengan benar, betapa pentingnya kita mempunyai hati yang selalu mengampuni, atau secara aman kita katakan memaklumi. Ya. Bayangkan kalau Petrus ini sudah diajar oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Yesus di hadapan para murid yang lain. Padahal Petrus ini dengan maksud baik. Yesus bisa berkata kepada Petrus di hadapan orang-orang, "Hai iblis, enyahlah engkau daripadaku," dikatakan. Loh, bisa bayangkan kalau kita ada di posisi Petrus. Petrus sedang melakukan hal yang dia pandang baik loh. Bukan demi kepentingan dia, tapi kepentingan si guru ini, yaitu Yesus. Kiranya dijauhkan itu Tuhan, malapetaka itu kan, kematian itu daripadamu. Kan baik. Tetapi Yesus bisa mengatakan, "Hai enyahlah kau iblis." Loh, sudah dikatakan iblis, disuruh nyah lagi. Kalau Petrus tidak memposisikan diri sebagai anak, sebagai murid yang dengan prinsip bahwa seluruh pengajaran, seluruh kata-kata gurunya benar, saya percaya bahwa Petrus akan meninggalkan imannya. Petrus akan meninggalkan Yesus dengan kecewa. Oleh karena itu, ingat ini penafsir. Ada penafsir yang berkata, kenapa Paulus itu begitu benci kepada Yesus dan pengikut Kristus? Beberapa penafsir berkata begini, Anda ingat tentang orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan meminta penjelasan siapa yang bisa masuk ke dalam kekekalan. Dan akhirnya pemuda ini kecewa dan meninggalkan Yesus. Para penafsir banyak yang sepakat bahwa pemuda itu adalah Paulus. Karena tidak ada kemungkinan lain orang muda yang dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Kecuali Paulus dikatakan. Paulus adalah anggota Sanhedrin yang termuda dikatakan. Paulus adalah orang terpandang. Paulus adalah orang yang kaya. Orang yang berpendidikan. Sehingga penafsir berpendapat, siapa lagi anak muda ini kalau bukan Paulus? Ingat, ini tafsir. Bisa benar, bisa salah. Tetapi kalau kita mau menjadikan ini pelajaran bahwa bahkan dengan pengajaran Yesus saja ada orang yang kecewa loh. Otomatis kalau sudah kecewa, kerohaniannya tidak akan bisa mengalami kemajuan. Bahkan dia memilih tiket jalan tol untuk ke neraka. Ya. Pengajar banyak. Tetapi Paulus katakan, tetapi engkau hanya mempunyai satu bapak. Aku adalah bapakmu. Oleh karena itu Paulus katakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Nah, kalau kita menemukan pengkhotbah yang hanya bisa mengajar, melakukan mujizat, tetapi apa yang diajarkannya tidak sesuai dengan tingkah laku dan perkataannya, biarlah engkau menganggap orang itu sebagai pengajar, tetapi jangan engkau memposisikan dirimu sebagai anak rohaninya. Karena anak rohani itu akan menjadi sama dengan bapak rohaninya.
Engkau tidak bisa meneladani orang yang sekalipun pandai tentang firman Tuhan, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Engkau tidak bisa menjadikan mereka bapak. Menjadi pengajar mungkin iya. Ya. Tetapi menjadi bapak, oh tidak. Ada Kefas, ada Apolos yang begitu terkenal di Korintus. Tetapi bahkan Paulus mengatakan, ikutilah teladan, aku adalah bapak rohanimu. Sekalipun Petrus hebat, Paulus tidak mengatakan, anggap Petrus itu, Kefas itu adalah bapak rohanimu. Oh tidak. Ya, tidak. Sekalipun Apolos adalah seorang pengajar yang tidak ada tandingannya, Paulus tidak menyuruh jemaat Korintus untuk menganggap Apolos sebagai bapak rohani. Bahwa bapak rohani tidak sembarang orang bisa kita anggap, kita angkat sebagai bapak rohani. Tidak sembarang orang. Ya. Karena ketika kita menganggap orang itu adalah bapak rohani kita, maka seluruh kehidupannya akan menjadi teladan yang kita akan teladani. Itu bapak rohani, bedanya dengan pengajar di sana. Kembali kepada pembahasan kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ya, sampai di sini banyak pengajar-pengajar yang sangat bagus pengajarannya. Tetapi yang kedua, cara hidupku. Cara hidupku. Tidak banyak hamba Tuhan yang hidup sederhana. Apalagi kalau sudah terkenal. Sehingga ada banyak orang Kristen yang mempunyai pengajar sebenarnya menganggap pengajar itu sebagai bapak rohani, tetapi kenyataannya orang-orang tersebut tidak mempunyai figur bapak rohani yang tepat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu cara hidup dari gembala tersebut. Karena mereka tidak tahu kebenarannya sampai hal yang terkecil dari kehidupan gembala tersebut. Bahkan untuk bisa ngomong aja, ya, ngomong berdua itu sukar. Nah, jadi dengan keadaan seperti ini tidak mungkin orang itu menjadi bapak rohani. Ya, tidak mungkin. Bapak rohani harus dekat dengan anak rohaninya. Kalau kita untuk bertemu dan ngomong-ngomong secara pribadi aja tidak pernah, bagaimana bisa menganggap orang tersebut bapak rohani kita? Artinya, banyak orang Kristen tidak mempunyai bapak rohani. Kalau tidak mempunyai bapak, bagaimana bisa bertumbuh dengan sehat? Ya. Kalau tidak mempunyai bapak atau bapak rohani, lebih jelasnya, bagaimana bisa bertumbuh dengan sehat? Seseorang yang punya ilmu dikatakan bahwa belajar, punya pengetahuan, ilmu penting. Tetapi ketika itu masuk dalam dunia kerja, praktiknya itu beda loh. Ya, praktiknya beda. Banyak hal yang perlu disesuaikan. Dan di sanalah kita butuh belajar teladan. Ya. Cara hidupku, pendirianku. Nah, ya. Kalau anak rohani mengerti akan pendirian bapak rohaninya, maka tidak mungkin anak rohani itu berani memperkatakan atau meminta
bapak rohaninya mengikuti prinsip dari anak rohani ini, di mana anak rohani tahu ini beda prinsip rohaninya dengan bapak rohaninya. Ada orang-orang ketika kita kenal seseorang kan kita tahu. Ini bisa orang ini kalau ngomong sama ini, yang ini bisa dikompromikan, yang ini kesukaannya, tetapi yang ini pasti dia akan tentang. Nah itu namanya prinsip. Ya itu prinsip. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan kita, bagaimana kita bisa menyebut seseorang sebagai bapak rohani kalau orang tersebut tidak tahu prinsip-prinsip apa yang dipegang oleh bapak rohaninya itu. Ya. Kadang kan kita mau ngomong ke orang ini, alah pasti dia nolak. Nah kenapa? Karena kita tahu itu beda prinsip dengan orang tersebut. Ya, kadang kita mengkompromikan bagaimana ya supaya bisa diterima. Coba cari teman akrabnya aja dulu, kan seperti itu. Tetapi kalau sudah seperti itu bicara prinsip. Yang kalau Anda mengeluarkan pendapat dan itu bertentangan dengan prinsip dari orang itu, Anda pasti akan ditolak. Nah, itu prinsip. Imanku mencontoh iman Paulus sebagai bapak rohani. Dan orang banyak kebingungan. Ketika beberapa pelihat mengetahui kalau Paulus ini melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, ada penjara dan Paulus akan mengalami kematian. Mereka berusaha menentang atau menghalang-halangi Paulus. Janganlah Pak Paulus, jangan ke sana, nanti kamu pasti ditangkap. Tuhan sudah tunjukkan. Tetapi iman Paulus bukan hanya untuk memperoleh kesenangan di dalam Kristus. Dia mau ikut menderita bersama Kristus. Ini yang diajarkan Paulus kepada salah satu anak rohaninya, yaitu Timotius. Bahkan ayat 11 mengatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Bahwa anak rohaninya juga ikut meneladani iman dari Paulus. Yaitu menderita bagi Kristus. Itu sangat luar biasa. Seringkali ketika kita berbicara iman seakan-akan kita itu mengejar iman supaya kita tidak mengalami penderitaan. Tidak mengalami aniaya. Kan itu iman yang ingin kita capai. Tetapi iman Paulus beda. Iman Paulus adalah berkemenangan di tengah-tengah penderitaan. Mau penganiayaan seperti apapun juga, Paulus tidak akan menyangkal imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu iman Paulus. Dan cara melatih seorang bapak rohani adalah membawa anak rohaninya ikut mengalami apa yang dia alami. Kesabaranku. Yang namanya bapak rohani itu harus sabar. Kadang sebagai bapak jasmani saja kan, memberitahu anak kita, menasehati anak kita tidak cukup sekali 10 kali kan. Bahkan itu mainnya tahunan, belum tentu dituruti. Sehingga seorang bapak rohani itu pun harus sabar. Sabar. Jangan memberitahu hanya 1 kali atau 2 kali atau dibatasi. Sudah 3 kali. Ya. Sudah cukup, biarkan setelah itu Tuhan yang turun tangan. Oh bukan seperti itu. Bertahun-tahun.
Kalau yang namanya anak rohani itu akan sampai dalam taraf begini. Bapak ini kok cerewet ya. Nah, itu baru anak. Ya, artinya mendengarkan nasihat yang sama berulang-ulang, sebelum nasihat itu dilakukan, itu akan diulang lagi. Ya. Itu namanya sabar. Jangan langsung diserahkan kepada iblis. Ya kan? Ya. Sabar, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bayangkan Paulus dengan ketekunannya. Sampai di kota ini penderitaan. Lari ke kota ini penganiayaan. Lewat laut terombang-ambing. Ya kan? Itu kalau tidak tekun, Paulus bisa katakan, sudah Tuhan cukup Tuhan. Ya, cukup. Ya kan? Dan kalau kita mungkin akan berkata, sudahlah, dapat mahkota, tidak apa-apa, yang penting masuk surga. Ya kan? Tapi Paulus tidak seperti itu. Ya. Ketekunan dalam penderitaan. Paulus tekun. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya. Semuanya sudah dialami oleh Paulus, tetapi Tuhan melepaskannya, dikatakan. Artinya, kehidupan Paulus itu sangat menggairahkan. Ya, tidak monoton. Dan itu yang diajarkan. Bahkan Roh Kudus bukankah disebut dia adalah roh yang diibaratkan itu atau dalam bahasa yang kita kenal adalah dunamis. Ya kan, kuasa itu dunamis yang akan mengubah segalanya. Jadi hal yang penting, yang pertama, yang penting harus kita ketahui, kita tidak cukup hanya memiliki pengajar atau banyak pengajar. Tapi kita butuh masing-masing, kita butuh seorang bapak rohani. Yang bukan saja pengajarannya yang kita ikuti, tetapi teladannya. Ya, teladannya juga. Kita mencari orang yang bisa mengajar dan pengajarannya sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dipraktekannya. Yang kedua, ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Nah, hal yang kedua yang bisa membuat iman kita bertumbuh adalah ibadah. Ya, ibadah. Dan untuk beribadah itu tidak mudah. Karena di sini dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ibadah yang benar, ibadah yang bertumbuh, itu nanti pasti akan mendatangkan penganiayaan. Karena ketika kita sungguh-sungguh beribadah, maka kita itu akan menguduskan diri kita, dan ini dianggap ancaman oleh roh-roh jahat, sehingga roh-roh jahat ini akan menyerang kita. Itulah yang disebut penganiayaan akhirnya. Seseorang yang beribadah dan belum mengalami aniaya, belum pernah disalahpahami,
belum pernah ada sesuatu yang dikorbankan, maka ibadahnya belum teruji. Ya. Ibadah yang benar bahkan pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau ibadah jam 6, bukankah banyak yang dikorbankan? Kita harus bangun pagi. Ya. Pak, ibadah sore jam 5 juga banyak pengorbanan, Pak. Harus cepat-cepat tutup toko. Ya. Ya itu, ada pengorbanan. Ada penderitaan untuk bisa beribadah. Ya. Jangan beribadah hanya kalau ada kesempatan. Imanmu tidak teruji kalau seperti itu. Engkau harus mencari kesempatan untuk beribadah. Bukan kalau ada kesempatan saja bisa dan kita beribadah. Imanmu tidak teruji. Tuhan tidak tertarik dengan hal yang seperti itu. Daripada nganggur di rumah, ibadah aja. Bagaimana kalau setelah ibadah Tuhan berkati engkau dengan pekerjaan yang membuat engkau sibuk? Apakah engkau tidak akan beribadah? Ataukah Tuhan harus berubah lagi? Daripada seperti ini lebih baik dibikin nganggur. Ya. Ya kan? Jadi hati-hati kalau ditanya, kok enggak ibadah? Sibuk Pak Yusa. Nanti kalau saya jawab, mau saya doakan supaya enggak sibuk? Ya. Ibadah itu akan mendatangkan penganiayaan. Saya mau katakan sekali lagi begini. Kita minta kebangunan rohani. Kira-kira kalau 200 orang bertobat terima Tuhan Yesus di Pamekasan, ada penganiayaan atau enggak? Ya. Ya kan? Seandainya Tuhan lawat Pulau Jawa dan 90% orang Jawa menerima Yesus, kira-kira terjadi penganiayaan atau enggak? Jadi ibadah yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang sampai mendatangkan kuasa Allah, intervensi Tuhan, itu akan mendatangkan penganiayaan bagi kita. Paulus kemanapun pergi, dia akan selalu yang dituju adalah ada bait Allah atau enggak. Anda boleh baca di dalam Kisah Para Rasul. Kami menelusuri sungai, dikatakan dengan satu keyakinan pasti ada bait Allah di sini. Tujuannya supaya bisa memberitakan Injil. Dan Paulus dengan sikap seperti itu terkenal. Orang pembuat huru hara. Dimanapun Paulus hadir ada huru hara. Ada orang-orang yang tidak suka dan mau menganiaya, mau membunuh, mau menangkap Paulus. Ibadah yang membuat sorga intervensi di bumi, itu akan mendatangkan aniaya loh bagi kita. Tidak semua orang akan suka. Ya. Mereka bisa memfitnah kita. Mereka bisa menganiaya kita. Mereka bisa menangkap kita. Tetapi Paulus tidak gentar. Ibadah yang benar akan membuat iman kita bertumbuh. Ibadah yang benar akan membuat hidup kita merelakan hal-hal yang lain supaya bisa beribadah dengan benar. Bukan hanya kalau sempat. Karena kedepannya akan lebih banyak kesibukan-kesibukan. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu, Anda akan beberapa kali menemukan kalimat begini. Yang terpenting adalah, salah satunya dikatakan, yang terpenting adalah hikmat
dalam kitab Wahyu. Hikmat itu kalau kita mau terapkan salah satunya seperti yang kita bahas tadi pagi. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kenapa? Karena nanti setelah itu akan tiba waktunya orang-orang tidak bisa menerima pengajaran yang benar. Dikatakan. Ya. Jadi sebelum waktu itu tiba, kita harus beritakan firman terlebih dahulu. Ya. Nah itu hikmat, tahu sudah apa yang akan terjadi dan kita harus mengantisipasi itu. Ibadah, kenapa kita perlu ibadah? Supaya kita menerima pengajaran yang benar juga. Karena akan tiba waktunya dan saya percaya sekarang pun sudah tiba waktunya. Banyak orang tidak bisa menerima pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Mereka mengumpulkan pengajar-pengajar yang bisa menyenangkan telinga mereka. Bukan untuk menegur mereka, mengubahkan mereka supaya mereka bertobat. Bukan itu yang diinginkan banyak jemaat sekarang. Bahkan ada gereja-gereja di Amerika sudah agak lama terkenal. Tidak boleh mengkhotbahkan tentang hal-hal yang mengerikan. Di antaranya adalah penumpahan darah Yesus. Itu tidak boleh dikhotbahkan. Kenapa? Karena itu hal yang mengerikan dikatakan. Anda kan bisa lihat bahwa banyak orang tidak bisa menerima kebenaran. Ya. Jadi mari berpikir. Selagi ada waktu, beribadahlah dengan benar. Ayat 13 mengatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Orang yang beribadah semakin kudus, mereka akan dianiaya. Siapa yang menganiaya? Ini loh, orang yang tidak beribadah, orang yang jahat, karena tidak beribadah semakin jahat. Orang yang hidupnya sesat karena tidak ibadah semakin sesat. Ya. Orang-orang seperti ini yang akan menganiaya orang yang beribadah dengan benar. Ya. Jangan sampai kita juga berkata percuma ibadah. Tuh orang yang beribadah aja tidak benar. Kita kan seharusnya berpikir dengan benar kan? Kalau yang beribadah aja tidak jadi benar, apalagi yang tidak ibadah. Kan seharusnya seperti itu. Ya. Kita ini sudah ibadah aja, kadang masih kalah dengan kedagingan. Apalagi yang tidak ibadah, pasti mereka akan mengumbar kedagingannya. Jadi jangan membenarkan diri dengan tidak beribadah, dengan memakai alasan, tuh orang yang ibadah aja hidupnya tidak benar. Ibadah aja tidak benar, apalagi tidak ibadah. Di sini dijelaskan orang yang tidak ibadah. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ya. Kalau orang yang beribadah dari jahat, walaupun belum 100% benar, tetapi kejahatannya berkurang kan? Pasti ada remnya. Dengan perintah-perintah Tuhan itu kan ada remnya kan? Ya. Walaupun ada yang pakem, ada yang setengah pakem kan? Ya. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Orang yang tidak beribadah. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kembali kepada pembahasan pertama kita. Betapa pentingnya kita mempunyai bapak rohani. Bahwa di sini Paulus mengingatkan Timotius, ingatlah
tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dari bapak rohanimu, kalau boleh saya tambahkan. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Butuh teladan kan berarti? Bukan hanya pengajarannya aja. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bahwa orangnya yang terlebih penting baru pengajarannya. Jangan dibalik. Yang penting pengajarannya, orangnya tidak penting. Oh tidak. Tidak. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang ketiga sekarang adalah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kalau ada orang Kristen yang meremehkan sekolah minggu, mereka tidak kenal Tuhan dan mereka tidak mengenal firman Tuhan sebenarnya. Karena Alkitab berkata ketika seorang anak itu diajar firman Tuhan dari kecil. Mungkin pada waktu remaja mereka itu akan menyerong. Tetapi kekuatan firman yang sudah ditanamkan sejak kecil. Itu akan membuat anak remaja yang sudah mulai serong ini akan kembali tempatnya. Ke jalan yang benar. Ya. Biasa ketika remaja agak mempunyai sikap pemberontak, malas ke gereja, tetapi sudah ada benih yang ditanam sejak masa kecil. Ya. Apa yang ditanam di masa kecil itu tidak akan hilang sia-sia. Kan ada istilah kan? Anda mau pergi ke Italia, Anda mau ke Amerika, hidup bertahun-tahun di sana. Pada akhirnya tetap aja rawon yang paling enak. Ya kan? Artinya kebiasaan masa kecil itu tidak akan lenyap. Demikian pula ketika kita sejak dari bayi, anak-anak sudah dijejali firman. Kita mungkin berpikir, alah masih kecil kok, masih 2-3 tahun. Tapi mereka punya roh. Ya. Orang sakit walaupun tidak sadar, Anda harus sampaikan firman. Kan Anda sering melihat kan kadang ketika disampaikan firman, ketika didoakan, padahal tidak sadar, tapi kok bisa keluar air mata. Kenapa? Karena mereka punya roh, bukan hanya jiwa. Roh mereka selalu sadar. Demikian pula bayi mau berumur 2 tahun, mau berumur 3 tahun. Bahkan sekarang kan sejak dalam kandungan ibu yang mengandung itu pergi ke sekolah minggu. Kenapa? Karena memang walaupun dalam kandungan bayi itu bisa mengerti secara roh. Apa yang ditanamkan yaitu kuasa firman itu. Dan Timotius adalah anak rohani dari Paulus yang sangat istimewa. Di sini tentang masa kecil dari Timotius dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil Timotius menerima firman dan mendapatkan hikmat dari firman ini. Dikatakan. Kemudian baru Paulus menjelaskan tentang firman.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kita sudah tahu ini, mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Seperti yang beberapa kali saya sudah sampaikan, seorang hamba Tuhan berkata, tugas Roh Kudus adalah menegur dosa. Jadi kalau di gereja, dosa tidak pernah diajarkan dan ditegur, ada yang salah dengan gereja tersebut. Ya. Karena tugas Roh Kudus adalah menegur dosa. Kalau kita tidak pernah menegur dosa di gereja, berarti gereja itu tidak ada Roh Kudus. Ya. Kalau ada dosanya yang tertegur kepada saya, oleh saya, jangan marah pada saya, marahlah kepada Roh Kudus. Jadi sampai rumah Anda nanti berurusan dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kenapa engkau suruh Pak Yusak? Kenapa lidahnya Pak Yusak dikuasai? Itu kan nyindir saya. Ya. Dan Roh Kudus akan jawab, anakku bukan sindir-sindiran, tapi tegur-teguran. Ya. Di sini dikatakan, firman untuk menyatakan kesalahan. Berapa banyak orang yang merasa tersindir? Tidak. Tidak musim di gereja sindir-sindiran. Jelas ketika firman disampaikan, firman itu akan menyatakan kesalahan yang tidak segera engkau benahi dalam hidupmu. Ya. Menyatakan kesalahan. Tetapi bukan hanya menyatakan di sini. Ketika kesalahanmu dinyatakan, engkau sadar, engkau punya hati yang lembut, firman juga akan memperbaiki kelakuan dikatakan. Tapi kalau dosamu, kesalahanmu itu dinyatakan, engkau marah, engkau meninggalkan gereja, engkau berkata, lebih banyak, masih banyak gereja. Memangnya hanya gereja GPPS Pamekasan. Engkau pindah, engkau tetap pindah dengan kesalahanmu. Dan engkau tidak akan pernah sampai dalam ini. Memperbaiki kelakuan. Kalau engkau tidak sadar, apanya yang mau diperbaiki? Kalau kita tetap mengatakan, enggak saya enggak salah. Kan enggak perlu diperbaiki kan? Engkau benar. Minimal kau merasa benar. Apanya yang mau diperbaiki? Ya. Jadi milikilah hati yang lembut. Makanya enaknya kalau suami istri datang ke gereja itu saling meneguhkan. Kalau suami yang kena tegur kan pasti istrinya nyikut kan. Ya. Kalau istri yang kena tegur, suami, dengar kan gitu. Baru setelah itu kan dua konfirmasi kan. Roh Kudus menegur lewat firman-Nya, suami menegaskan atau istri menegaskan. Nah segera kita sadar dan berubah. Ya. Memperbaiki kelakuan. Kalau tidak sadar, kalau menolak ditegur, kelakuanmu tidak akan bisa diubah. Ya. Memperbaiki kelakuan. Baru kemudian dididik ya. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah ditegur, setelah kelakuannya diubah, sekarang baru ini loh jalan yang benar. Mengikuti jalan yang benar. Ayat 17, ayat terakhir. Dengan demikian, kalau engkau mempunyai bapak rohani, yang kau teladani, kalau engkau beribadah dengan benar, kalau engkau menerima firman dengan benar, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah yang punya bapak rohani, ya, yang beribadah dengan benar, yang menerima pengajaran firman, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bahwa mentor atau bapak rohani, ibadah, firman Tuhan itu akan memperlengkapi kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik. Dilengkapi berarti kalau kurang satu enggak lengkap. Ya kan? Apalagi kurang dua. Apalagi tiga dikurang tiga. Ya kan? Anda enggak diperlengkapi. Kalau mau lengkap tiga-tiganya harus kita alami semuanya. Sehingga sangat luar biasa di sini. Keinginan Allah adalah memperlengkapi kita semua supaya bisa melakukan hal-hal yang baik. Lengkap, kebaikannya lengkap. Ya, dan Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Haleluya.